Halo teman-teman sekalian, saya sekarang ada di Cape Town. Tahukah teman-teman sekalian, Cape Town ada di mana? Cape Town ini ada di Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan atau Cape Town tadi kalau dari Jakarta itu jaraknya 9.470 km. Cukup jauh memang. Namun ternyata dari lokasi geografis yang demikian jauhnya tidak terbayangkan oleh kita bahwa di sini banyak masyarakat keturunan Indonesia. Banyak keturunan masyarakat Indonesia disebut Cape Malay, dan banyak di antara Cape Malay itu merupakan diaspora Indonesia. Karena banyaknya keturunan itu, KJRI Cape Town akan menyelenggarakan Festival Film Indonesia, dan ini salah satu lokasi yang dipilih. Jadi Festival Film Indonesia itu akan diselenggarakan tanggal 10 sampai 12 November. Waktunya tinggal 7 hari lagi. Salah satu lokasinya berada di area ini. Disebutnya Kirstenbosch Garden. Sangat indah, dan di sebelah kanan itu nampak ada tadi tempat untuk pembelian tiket. Nah, ini masuk. KJRI Cape Town ini sedang melakukan persiapan penyelenggaraan Festival Film Indonesia. Ini merupakan yang pertama kali pada saat Festival Film Indonesia. This is the lawn, yeah. So we get this whole space. Okay. Typically how we do it is we use this as the entrance. So you'll have a table with your names and your guests. Somebody will tick them off, I guess. Must we register first? Yeah. Well, however you want to do it. I don't know how you're going to invite your guests. If they want to register first or... Ini KJRI Cape Town sedang membahas dengan pihak perfilman yang disebut Galileo Open Air Cinema, atau dalam bahasa lugasnya kalau di Malang itu misbar, gerimis bubar. Jadi nonton di area terbuka, ya kayak di Kelut, tapi kalau di Kelut itu kan masih bagus ya, ada gedungnya, terus ada balkonnya, ada tempat duduknya. Kalau di sini betul-betul misbar. Cuman misbarnya di sini lokasinya dipilih sebagai lokasi yang indah. Nanti kita lihat bersama-sama. Di situ tamannya hijau, dan di belakangnya ada gunung yang menjadi ikon dari Cape Town atau Afrika Selatan, disebutnya Table Mountain. Lokasinya sangat indah, dan diharapkan pengunjung yang menonton itu selain menikmati film juga menikmati suasananya. We typically have the vendors. Yeah, this is the back. Yeah, screen will be at the front there. So everybody walks in, they'll see the vendors, the food vendors, and then this is the grass that they can sit at and have the screen at the back. Okay, vendors around. Dibahas berbagai aspek karena promosi pemutaran film Indonesia ini adalah sebagai ajang promosi, yaitu promosi budaya, promosi dunia film atau industri di Indonesia yang saat ini sedang tumbuh subur, kuat-kuatnya, banyak talenta-talenta Cina yang sangat diakui, dan karya-karyanya banyak yang mendunia. Demikian juga banyak
aktor-aktor kita yang juga cukup mendunia seperti Eko Uwais, Joe Taslim, dan film-film kita juga mendunia banyak. Di antaranya film Battle of Surabaya, film Johanna, film Mengabdi Setan dan sebagainya. Sebagai ajang promosi, maka kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk pengaturan-pengaturan bagaimana dipaket dengan promosi produk-produk UKM Indonesia. Bisa ditempatkan vendor-vendor itu di samping, di kanan, di kiri, dan agak di belakang. Nanti layarnya akan berada di belakang si orang bule itu, di belakang dia yang jauh di belakang sana. Itu adalah lokasi layarnya. Yeah, because we have food vendors, but they have there's like different licenses they need for the. So I don't know if any of your vendors are the same. Di lokasi ini akan dilakukan promosi berbagai produk Indonesia, di antaranya batik. Ya, kebetulan KJRI menyelenggarakan acara juga Pasar Rakyat Indonesia sehari sebelumnya, dan ada sejumlah perusahaan termasuk provinsi-provinsi, lembaga-lembaga yang ikut di acara tersebut seperti Pemda DKI Jakarta, Bali Promotion Board, ada berbagai perusahaan seperti Kalbe Farma, Indofood, yang kemudian juga pusat kantor promosi perdagangan atau Indonesian Trade Promotion Center yang ada di Johannesburg. Dengan promosi ini diharapkan produk-produk kita semakin dikenal, tapi juga kalau bisa menghasilkan juga transaksi konkret, kerjasama konkret. Dan di kanan sana kelihatan ada juga gedung atau ruang untuk toilet yang sudah tersedia di sana. Pada acara pemutaran film ini, ya filmnya itu sendiri apa yang akan diputar itu adalah film-film unggulan Indonesia yang telah memperoleh banyak penghargaan baik internasional maupun nasional. Salah satunya adalah Battle of Surabaya, film animasi yang digarap oleh Surya Citra Vision di bawah Universitas Amikom. Dan di film itu menunjukkan situasi peperangan di Surabaya, perlawanan rakyat Surabaya terhadap Belanda yang membonceng sekutu untuk kembali mencoba meraih kekuasaannya di Indonesia. Dan rakyat Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya, memperoleh kemerdekaannya beberapa bulan sebelumnya, tidak rela untuk kembali dikuasai oleh Belanda. Terjadilah perlawanan hebat walaupun Belanda dengan dukungan pasukan sekutu, pasukan yang memperoleh atau baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua. Namun kita untuk meraih kemerdekaan itu, dan yang telah meraih kemerdekaan itu, kita tidak ingin dijajah kembali dan lebih baik
mati daripada tidak merdeka. Itu antara lain film yang akan diputar. Film ini memperoleh penghargaan, puluhan penghargaan, lebih dari 16 penghargaan internasional. Harus kuat. Selain itu juga film Pengabdi Setan itu juga memperoleh banyak penghargaan. Nah, film-film ini untuk dengan genre yang berbeda, film animasi, film genre horor, juga ada film Aji Saka yang menggambarkan cerita mitos Aji Saka. Ini juga masih berdiskusi mengenai lokasi film, tapi juga settingnya dengan panggung, karena pada acara itu juga akan dimanfaatkan untuk promosi batik berupa fashion show di sana sebelum pemutaran film. Dan setelah ada fashion batik juga ada talk show yang mengantarkan film yang diputar, diskusi dengan audiens. And then to that direction, Stage. there is a stage. Yeah, stage in the back. This would be nice. Okay, we can do that. And then you have the stage over here, Yeah. and then people can watch on this side the performance in the talk show, and then the screen will be here. How big is the screen? Screen is about 7 by 5 meters, the screen itself, but the whole inflatable is large. So you see where it's a little bit dry here? This is where the screen starts. So from there to about here. Oke. Ya, Matteo dari perusahaan Galileo Open Air Cinema menjelaskan On the dry area. mengenai opsi pemasangan layarnya dan ukuran panjang dari lapangan untuk berdirinya layar tancap yang diperkirakan So it's sekitar 8 kali 6. Panjangnya 8, tingginya 6 meter. This is about where people can start sitting. So sit from here back. Galileo Open Air Cinema sudah sangat terbiasa menyelenggarakan acara layar tancap misbar di lokasi ini. Yang dipilih lokasinya di sini karena itu kelihatan betapa indahnya latar belakang Table Mountain. 700 is Thai. Dan di dalam paketnya kemasannya akan diletakkan di sini untuk screen, ya. Screennya Do you think you'll have luasnya that? bisa I mean, we're talking about 200, this is mencapai more than big enough. sekitar berapa meter? 7, Pak. 7. 7 meter ya. 7 meter di sini. Terus di sampingnya sini akan diletakkan Stage will take up some space, but stage sama backdrop ya. Stage sama backdrop. possible to Jadi di sebelah sini akan digunakan untuk fashion show sama talk show mengenai film. Itu setelah itu di sini untuk pemutarannya. Karena ini memang lokasinya bagus. Bisa dilihat di sini Kristen Bosch ini sangat indah, di belakang itu nampak sangat kecil. Table Mountain, tempat wisata yang sangat nyaman juga. Kalau dilihat di sana itu semuanya hijau, area kayak taman yang sangat luas kayak I'm just helping. jadi acara Festival Film Indonesia akan memutar film apa aja? Untuk filmnya ada yang tanggal 10 nanti ada Battle of Surabaya. Oke, Battle of Surabaya. Itu film animasi dari Amikom. Sama film animasi Aji Saka juga. Ya. Dan ada satu film horor itu Pengabdi Setan. Tapi film horor yang sudah ini ya masuk di Netflix itu ya. Ya, Netflix yang sama- sudah yang pokoknya sudah cukup mendunia juga. Jadi di sini Festival Film Indonesia kenapa itu kita pandang penting? Karena
Pertama, kita ingin memperkenalkan film-film Indonesia yang sangat unggul, berkualitas, antara lain Battle of Surabaya. Battle of Surabaya ini memperoleh penghargaan, berbagai penghargaan internasional, lebih dari 16 penghargaan internasional sebagai film animasi. Dan ini sangat penting, terutama tanggal pemutaran jadi 10 November, jadi bertepatan dengan Hari Pahlawan. Diputar film Battle of Surabaya untuk menjaga semangat kepahlawanan, memaknai arti perjuangan, dan membela bangsa. Nah, di samping itu akan diputar film-film animasi yang lain, Aji Saka, dan dari DKI Jakarta akan memutar ada sekitar 3 film-film pendek. Mereka adalah film-film yang memenangkan festival film di DKI Jakarta yang diselenggarakan sekitar bulan Agustus yang lalu. Dan di samping itu juga dari Kementerian Kebudayaan akan mengirimkan juga 2 film yang memperoleh juga penghargaan internasional untuk diputar di sini. Dengan film diplomasi film ini kita ingin mendekatkan, merapatkan bagaimana wajah Indonesia perfilm nasional diperkenalkan kepada masyarakat Afrika Selatan. Karena terutama di sini banyak Cape Malay yang merupakan diaspora Indonesia yang jumlahnya 330.000 orang. Kita ingin membawa suasana keindonesiaan kepada mereka, menjaga silaturahmi, kedekatan, bagaimana mereka memiliki kedekatan emosional melalui diplomasi budaya seperti ini. Dan insya Allah usaha upaya-upaya yang terus menerus ini akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk memperkokoh hubungan, karena memang ini harus menjadi jembatan kerjasama hubungan Indonesia dengan Afrika Selatan, yaitu keberadaan masyarakat keturunan Indonesia yang jumlahnya lebih dari 330.000 orang. Di samping itu di sini di Cape Town ini ada rata-rata 2.000 sampai 3.000 ABK Indonesia transit di Cape Town. Jadi memang sangat penting supaya makin banyak orang Indonesia mengenal Cape Town, tapi juga makin dikenalnya budaya-budaya Indonesia oleh masyarakat Cape Town khususnya, dan juga Afrika Selatan secara umum. Or is it just going to be like a big material? Okay, then roll that. Cool, so we put stage there, try and put the backdrop behind. Our screen and speakers and everything like normal will be here. We organize 3 mics for the talk show. We also you're going to bring chairs for your guests to sit in. The chairs for the talk show, yeah. Bring proper chairs for that. Yeah, because the movie chairs are like on the ground, so it won't be nice for the talk show. So we'll need proper chairs for the talk show. We'll provide stage, speakers, mic, screen, projector, chairs. Tim KJRI Cape Town sedang membahas dengan Matteo dari Galileo Open Air Cinema mengenai peralatan-peralatan yang diperlukan untuk mendukung suksesnya acara itu, termasuk masangan panggung, speaker untuk para pembicara, dan panggungnya untuk acara fashion show, termasuk juga bagaimana nanti kebersihan di area ini, siapa yang bertanggung jawab untuk kebersihannya. Pemutaran film ini penting untuk mendekatkan hubungan sosial budaya Indonesia dengan Cape Town, terutama diaspora Indonesia yang banyak menjadi bagian dari Cape Malay yang jumlahnya 330.000 orang lebih. Sebagai latar belakang dapat disampaikan bahwa bagaimana turunan Indonesia bisa berkembang demikian besar di Cape Town. Ternyata
itu sudah diawali sejak abad ke-16, yaitu dengan kedatangan ulama Indonesia bernama Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar sebelumnya pernah menempuh pendidikan di berbagai universitas, termasuk di Arab, di Mesir, di Yaman. Beliau menempuh pendidikan sekitar 20 tahun di sana. Dan beliau adalah keluarga Raja Goa. Pada saat kembali dari pendidikannya, Goa dikuasai oleh Belanda. Dan beliau memutuskan untuk ke Banten, bergabung dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau dipilih sebagai penasehat raja untuk urusan sebagai hakim pengadilan dari Sultan Ageng Tirtayasa, hakim agama. Namun karena perselisihan dengan Belanda, akhirnya Sultan Ageng melakukan perlawanan dengan Belanda dan Syekh Yusuf Al-Makassari berjuang dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau dalam perlawanan itu terluka dan Belanda membujuknya untuk mau berunding. Akhirnya beliau mau berunding, namun ternyata ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Pertama ditangkapnya di Batavia, ditahan, tapi karena takut akan pengaruhnya yang demikian besar dibuang sampai ke Sri Lanka. Demikian jauhnya. Dan di situ beliau masih berkomunikasi dengan para ulama-ulama yang lewat dari sana, yang pergi haji dan sebagainya, dengan para saudagar-saudagar, dan pengaruhnya masih besar. Akhirnya oleh Belanda dibuang ke Cape Town, dan bahkan di Cape Town pun beliau masih disempatkan dibuang di pulau kecil, di pulau Robben Island. Beliau berhasil menyebarkan syiar Islam dan dikenal sebagai ulama penyebar atau pendakwah Islam, penyebar Islam pertama di Afrika Selatan. Dan sangat dihormati oleh masyarakat Afrika Selatan. Beliau tiba tahun 1694 bulan Juni. Sekitar 5 tahun, tahun 1699 beliau wafat. Ini juga area pertamanan di Kirstenbosch. Sangat luas dan sangat hijau. Walaupun 5 tahun, namun ternyata Islam cukup diterima dengan baik oleh masyarakat Cape Town dan sekitarnya. Dan untuk mengenang beliau, untuk mendoakan beliau, masyarakat Muslim Cape Town dan sekitarnya menyelenggarakan keramat festival hampir secara rutin sejak tahun-tahun itu. Jadi keramat festival ini sampai sekarang masih dilaksanakan secara teratur, bahkan lebih dari 300 tahun sudah berlangsung. Kota. Jadi akan complicated kalau misalnya sampai dibuka vendor makanan sementara yang bersangkutan belum memiliki izin. Di samping itu, waktu pemutaran yang film pada
prakteknya setelah film diputar akan efektif, orang akan duduk, tidak makan-makan. Jadi kebukanya waktu untuk makan juga sangat singkat. Namun di sela-sela untuk menunggu film itu orang akan bisa melihat pameran produk-produk Indonesia, dan juga kemudian dilanjutkan dengan fashion show dan talk show. Waktu tinggal beberapa minggu lagi. Jadi persiapan untuk menuju Festival Film Indonesia terus berproses menghitung hari.